Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mon, lo ngapain waktu sujud? Kepala lo gosek-gosek gini. Ya, gue kan pengen kayak orang-orang, Del. Maksud lo? Udah, nggak usah lo pikirin. Lakum dinukum waliadin. Tahu lo. Kok belum hitam juga ya? Caranya ya? Ini solusinya. Man, cepetan dong. Ntar keburu azan nih. Gak kebagian tempat kita. Dari kiai lo, Mon. Wah. Kenapa jidat lo? Kepentok. Lu nggak ngerti sih, Del. Gue kan kepingin kayak orang-orang. Maksud lo? Ya kalau jidat hitam ini kan berarti rajin sholat. Oh, jadi waktu lo sholat gesek-gesekin pala supaya jidat lo hitam. Iya. Ketika melihat seseorang dengan tanda hitam di jidat, hal pertama yang mungkin terlintas adalah anggapan bahwa orang tersebut sangat rajin dalam menjalankan ibadah sholat. Bahkan selama ini, adanya tanda hitam di jidat seorang muslim sering dimaknai sebagai tanda kesalehan dan dalamnya tingkat ketakwaan. Namun, benarkah demikian? Sebetulnya, munculnya tanda hitam pada jidat bisa disebabkan oleh gesekan yang dihasilkan oleh kontak berulang dari dahi dengan sejadah di saat sholat. Namun tentu saja, itu tidak menjadi tanda akan kesalehan dan dalamnya tingkat ketakwaan. Sebab, ketakwaan dan kesalehan yang sesungguhnya selalu diukur dengan baiknya akhlak, moralitas, dan tingkah laku. Malahan, adanya tanda hitam di jidat sangat tidak disukai oleh baginda Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Sungguh, aku marah dan tidak menyukai seorang laki-laki yang ketika aku melihatnya terdapat bekas sujud di antara kedua matanya." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dituturkan bahwa Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat terkemuka, tidak menyukai adanya bekas hitam pada dahi seorang muslim. Suatu hari, ada seseorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" Orang tersebut menjawab, "Aku adalah anak asuhmu." Ibnu Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua mata orang itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Bekas apa yang ada di antara kedua matamu itu?" "Sungguh, aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu, apakah kau melihat ada bekas tersebut pada dahiku?" Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masih dari Ibnu Umar, suatu waktu beliau melihat seseorang yang pada dahinya terdapat bekas sujud. Ibnu Umar berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Karena itu, janganlah engkau memperburuk penampilanmu." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa suatu ketika Abu Darda melihat seorang perempuan yang pada wajahnya terdapat kapal seperti kapal yang ada pada seekor kambing. Beliau lantas berkata, "Seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari Humaid bin Abdurrahman, ia berkata, "Aku berada di dekat As-Sa'ib bin Yazid ketika seseorang bernama Az-Zubair bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf datang. Melihat kedatangannya, Sa'ib berkata, 'Sungguh dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas di dahi itu bukanlah bekas sujud. Demi Allah, aku telah sholat dengan menggunakan wajahku ini selama sekian waktu lamanya. Namun, sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, lantas bagaimana pengertian ayat yang menjelaskan bahwa bekas sujud merupakan tanda seorang mukmin yang nampak melalui wajahnya? Menjawab pertanyaan ini, terdapat penjelasan dari Imam Al-Baihaqi yang dituangkan dalam kitab Sunanul Kubronya. Dari Mansur, ia berkata, "Aku bertanya kepada Mujahid tentang maksud dari firman Allah, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Apakah yang dimaksudkan adalah bekas di wajah?" Mujahid menjawab, "Bukan, bahkan ada orang yang kapalan yang ada di antara kedua matanya bagaikan kapalan yang ada pada lutut unta. Namun, dia adalah orang yang bejat. Tanda yang dimaksudkan adalah kekhusyuan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahkan dalam kitab Hasyiatus Shawi dijelaskan, bukanlah yang dimaksudkan oleh ayat adalah sebagaimana perbuatan orang-orang bodoh dan suka pamer.
yaitu tanda hitam yang ada di dahi, karena hal itu adalah ciri khas dari Khawarij. Dalam sebuah hadis disebutkan, sungguh saya benci seseorang yang saya lihat di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Sampai di sini, mungkin Anda sudah paham bahwa tanda hitam di jidat sama sekali bukan tanda kesalehan. Alih-alih tanda kesalehan, justru tanda tersebut sangat dibenci oleh para sahabat dan tabi'in karena dikhawatirkan akan menimbulkan riya pada pemiliknya. Dan perlu dicatat bahwa orang yang mengaku rajin dalam bersujud namun terdapat bekas hitam di dahinya, itu artinya ada yang salah pada gerakan sholatnya. Karena seharusnya muka orang yang rajin bersujud akan tampak bercahaya dan berseri-seri, bukan sebaliknya menjadi kapalan dan menimbulkan bekas hitam. Biasanya dia menjadikan dahinya sebagai tumpuan, bukan tangan dan kedua lututnya. Padahal cara sujud yang benar adalah sebaliknya, yaitu menjadikan kedua tangan dan lutut sebagai tumpuan.